Jadi jangan kita berpikir, oh ini tidak sesuai dengan kepentingan kita, itu belum tentu tidak baik. Bisa jadi itulah yang lebih baik. Ya kan? Jadi jangan sampai kita berburuk sangka lah. Kita yakin saja, misalnya kita sudah ketemu sama salah satu partai politik ataupun sama pemimpin, kita samina wa ta'na aja. Pemimpin yang baik itu pemimpin yang siap memberikan segalanya untuk generasi penerusnya. Hai, welcome back to UCAS bareng aku Yoli. Dan hari ini kita kedatangan tamu luar biasa nih. Langsung senyum tamunya. Ada Bang Endi Patwijaya, Ketua DPP Partai Gerindra ya Bang. Sekaligus Caleg DPR RI Dapil Kepri. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, apa kabar Bang Endi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mbaknya baik, Mbak Yola? Alhamdulillah baik. Yoli Bang. Oh Yoli, Mbak Yoli. Baik ya Mbak Yoli? Alhamdulillah saya baik. Jadi gimana nih Bang, lagi sibuk apa aja? Biasa, sebagai caleg, kita sibuk keliling mengkampanyekan Pak Prabowo. Intinya ini bukan kampanye loh ya, ini karena ditanya nih. Karena ditanya Kan kita tadi jawab. nanya kesibukannya Iya, apa. Makanya nanti jangan dikira kita kampanye. Jadi karena ditanya kesibukannya apa, kita lagi sibuk mengkampanyekan pemenangan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Oke. Tipis-tipis kita titip pemenangan caleg Partai Gerindra, ya kan? Emang belum boleh kampanye ya? Belum boleh kampanye secara terbuka dan belum boleh kampanye di media televisi dan sebagainya. Kita Nanti baru YouTube. tanggal Kita YouTube silahkan. Insya Allah boleh. Oh, Nggak jadi kampanye loh karena ditanya ya. tapi emang kalau misalnya kampanye terbuka itu mulai bolehnya kapan? Tanggal 21 Tanggal 21 apa? Januari itu Januari. baru boleh kampanye terbuka, kumpulin massa, kampanye di televisi, di radio dan lain-lain baru boleh tanggal 21. Sekarang sampai tanggal 21 kita caleg dan calon presiden itu cuman boleh kampanye tertutup. Ngumpulin orang di ruangan tertutup, terbatas sama tim-tim dan gitulah. Jadi belum boleh terbuka. Pendek juga ya waktunya ya, dari 10 Januari sampai 14 Februari. 21. Oh, 21. Malah lebih pendek lagi. Wow. Makanya kerja keras ini, kita keliling-keliling ketemu rakyat, ketemu teman-teman, meyakinkan kalau lagi-lagi ini bukan kampanye ya. Kalau pasangan yang ini kami karena urus yang paling pertanyaannya lagi sibuk apa nih, jawabannya emang kampanye banget. kita takut ya kan, kita takut disemprit ya. Ini kasihan nanti ya kan. Tapi emang sering dibully sama netizen. Alhamdulillah ya kan. Mm-mm. Kata Pak Prabowo senyumin aja lah ya. Nah, kalau kata Mas Gibran jogetin aja lah ya. Tapi kan? emang berarti sering tuh dibully tuh di media sosial. Dibully, dihina, dicaci. Karena kan ya kadang-kadang mungkin bukan juga rakyat, tapi ada yang dibayar atau buzzer, ya mudah-mudahan itu bukan mencerminkan kondisi rakyat sebenarnya ya. Tapi kan buzzer rakyat. Takut. Ya mudah-mudahan lah ya kan. Karena kalau buzzer rakyat kita anggap aja sedang bekerja cari nafkah ya kan, jadi ya sudah senyumin aja. Ntar pas naik kita ciptakan lowongan kerja. Lowongan kerja ya kan, kita ciptakan lagi orang gampang cari makan. Benar. Orang gampang cari kerjaan, mudah-mudahan. Tapi kan sekarang lagi jadi caleg Dapil Kepri. Yes. Benar ya? Tapi Betul. aslinya orang mana? Aslinya orang Melayu juga, orang Sumatera Selatan ya kan. Ibu orang Bengkulu, tetapi dalam perjalanan sudah hampir lebih dari 12 tahun ini bolak-balik Mbak ke Kepri, karena saya di partai ditugaskan sebagai koordinator wilayah Jambi, Lampung, Bengkulu, Kepri. 3-4 provinsi ini wilayah kerja. Jadi 12 tahun ini bolak-balik koordinasi sama kawan-kawan di Kepri, bolak-balik koordinasi sama teman-teman di seluruh kabupaten kota di Kepri. Nah, akhirnya sampai sekarang. Tapi masa kecil itu di mana? Masa kecil sampai SMP di Bengkulu. Oh, di Bengkulu. Di Bengkulu, habis SMP masuk SMA Taruna Nusantara di Magelang. Wow. Ya kan, itu lucu juga itu karena saya kan anak paling kecil nih, Mbak. Terus setelah kakak saya itu kuliah, malas hidup sendirian, nggak ada kakak kan, nggak ada temen berantem lah di rumah ya kan. Jadi kita ikut merantau ke Magelang aja, ke SMA TN. Lolos dari SMA TN Magelang ke ITB Bandung, jurusan Teknik Pertambangan. Terus sekolah sempat di Jerman ya kan.
Sempat di Disekolahin Pak Jerman. Prabowo, ya kan? Oh, itu disekolahin sama Pak Disekolahin Prabowo. oleh Pak Prabowo. Itu gimana ceritanya bisa dapat beasiswa dari Pak Prabowo? Jadi ceritanya setelah lulus ITB, saya kerja dulu nih di pertambangan karena S1-nya kan pertambangan di Thailand. Terus balik ke Jakarta, balik ke Indonesia kerja di salah satu perusahaan di Kalimantan Timur. Bisa bahasa Thailand nggak? Nggak Cobain. bisa bahasa Inggris doang di sana. Oh, kecewa saya. Lanjut. Terus balik mau S2 di Jakarta ya kan setelah dari Kalimantan Timur, terus masuklah perusahaan Pak Prabowo. Dalam perjalanan itu akhirnya beliau sekalian aja kamu sekolah tipis-tipis lah di sana ya kan. Akhirnya Sekolah balik. tipis-tipis. Apa sih maksudnya tipis-tipis? Sekolahnya jangan lama-lama katanya. Oke, jadi S2 Setelah- ngambil jurusan apa pada saat itu? Bisnis. Oh, ngambil bisnis. Di Leipzig ya. Pada saat itu Pak Prabowo punya perusahaan apa tuh? Batubara juga. Oh, batubara saya juga. kerja batubara beliau, tapi karena saya ada janji sama orang tua S2 ya kan, ya mau sekolah gitu bilangnya kan, ya udah sekolah sekalian. Ya sampai sekarang akhirnya ikut beliau. Setelah ikut beliau jadi Menteri Pertahanan. Beliau sampaikan apakah bisa gabung di Kementerian Pertahanan. Alhamdulillah beliau berikan amanah untuk jadi staf khusus di Kementerian Pertahanan. Ya sampai sekarang. Tapi kan berarti dulunya tuh di dunia pertambangan ya, batu bara ya. Ya. Anak tambang. Anak tambang. Anak tambang. Widih, anak tambang. Tapi akhirnya bergabung di dunia politik. Itu gimana ceritanya? Itu gara-gara kerja di tambang beliau, ya kan. Akhirnya beliau kumpulkan anak muda. Beliau itu kan suka sama anak muda ya, suka memberikan pelajaran buat anak muda, suka memberikan kuliah sama anak muda. Akhirnya beliau sampaikan kepada kami yang muda ini mau nggak sekalian ikut membantu perjuangan politik beliau. Karena kita lihat beliau sungguh-sungguh dalam berpolitik, dan berpolitik itu beliau sungguh-sungguh ingin merubah yang buruk menjadi lebih baik, ya kan. Ya akhirnya kita ikut di dunia politik, ikut ya kan, akhirnya ikut jadi Korwil Partai Gerindra. Setelah itu ya makin lama sampai sekarang. Tapi kan kerja di tambang batu bara ya, pada akhirnya berpaling nih ke dunia politik. Itu kan satu hal yang berbeda. Oh sebenarnya nggak berpaling, kerjaan di batubaranya kan tetap. Oh tetap. Jadi itu perusahaan, saya masih di perusahaan beliau. Pada saat itu ya, sebelum jadi staf khusus ya. Iya. Jadi sebelum jadi staf khusus, saya kerja di perusahaan beliau, tapi membantu kegiatan politik beliau. Nyimbangin waktu gimana? Jadi begini, waktu itu tidak akan bisa disimbangin. Karena dia 24 jam, sama waktu kita 24 jam. Tinggal ngurangin waktu tidur dan memperpanjang waktu melek. Kan gitu aja. Sama waktu Harus ada yang harus ada yang dikorbankan. dikorbankan. Jadi waktunya sama. Pada saat gabung di dunia politik itu usia berapa? Usia ya 12 tahun yang lalu, berarti usia 26. 12 tahun yang lalu, 26 tahun. Gabung di dunia politik. Terus dipindahin ke wilayah Kepri? Bukan dipindahin, stay-nya tetap di Jakarta. Oke. Kan kita juga di perusahaan kan, tetap di perusahaan mah tetap, tapi kita ngurusin partai juga. Gitu, jadi ngurusin partai. Kalau teman-teman datang ke Jakarta kita konsultasi, kalau teman-teman ngobrol ke Jakarta kita ketemu. Makanya saya dengan kawan-kawan Kepri ini banyak kenal sama pejabat-pejabatnya, sama kepala daerahnya juga kita kenal, karena ketika mereka kemarin ingin mendapatkan rekomendasi partai politik ketika mau menjadi pimpinan daerah, biasanya kita temuin dulu. Gitu. Udah gabung di dunia politik sekitar 12 tahun. Apa tuh Bang hal-hal di dunia politik yang menurut Abang menarik dan juga berkesan untuk Abang? Begini, yang menarik itu kita sesuai dengan filosof Jerman ya. Dia bilang begini, buta politik itu adalah buta terbodoh dari kita. Kenapa? Karena dari politik itulah lahir yang namanya kebijakan-kebijakan buruk. Harga naik itu dari politik, ya kan? Harga naik itu bagian dari politik? Iya. Gimana kalau kita tidak bisa mengurus logistik kita, harga-harga akan naik, ya kan? Kebijakan tentang maaf ya, kalau kasar mohon maaf, silakan diedit kalau enggak. Kalau ini kata si filsuf Jerman itu, pelacuran terjadi karena politik, ya kan? Harga naik karena politik,
ya kan, kerusuhan bisa karena politik, perperangan karena politik. Kenapa? Karena pemimpin daerah aja lahir karena politik kan. Jadi kita semua ini bertanggung jawab loh. Harga bahan pokok naik Biar dalam tanda arti kegagalan politik. Iya. Kenapa? Gini, kan runut ya. Ketika kita milih presiden, ketika kita milih gubernur, wali kota, kalau kita ini tidak memilih orang yang baik, maka itu tadi yang terjadi. Baik ini kan baik dari segi skill, baik dari segi niat, baik dari segi kecakapan. Nggak cukup hanya sekedar orang baik niat saja, tapi skill nggak ada. Jadi jangan salah nih kita memilih, jangan kita nanti ngelihat orang ini kok tampilannya begitu kita milih. Ya kan? Hati-hati nih ngomongin, bahaya nih. Dibully. Takut salah nih ya nggak? Takut salah, berarti salah. masih takut salah ya, 12 tahun di dunia politik masih takut. Karena sekali salah dalam politik ini, ya kan, bisa sangat mempengaruhi politik, mempengaruhi karir ke depan. Padahal salahnya sekali. Tapi bakal tetap diingat sama masyarakat. Akan tetap diingat terus ya kan. Nah itu yang jadi masalah nih. Nah mudah-mudahan lah nanti kita di 2024 kita memilih nggak salah. Pemimpin yang baik seperti apa sih? Pemimpin yang baik itu pemimpin yang siap memberikan segalanya untuk generasi penerusnya. Pemimpin yang memberikan kesempatan untuk penerusnya memimpin. Jadi pemimpin yang baik itu mempersiapkan pemimpin berikutnya. Jadi jangan sampai pemimpin yang baik itu dia sangat hebat, dia sangat kuat, dia sangat dihormati, tetapi dia tidak memberikan orang lain untuk maju. Tidak mempersiapkan generasi penerusnya. Sekarang Bang Endi jadi caleg DPR RI Dapil Kepri. Ya. Tapi asalnya dari Bengkulu ya? Dari Bengkulu. Nah, dari apa Bengkulu. sih yang Bang Endi lihat dari Kepri? Kepri ini adalah wilayah provinsi yang khusus. Kenapa saya bilang khusus? 95% lebih wilayah Kepri ini laut ya. Beda dengan provinsi lain. Kita beda kalau mau ngurus Kepri sama ngurus Bengkulu seharusnya. Karena kan provinsi lain itu daratan ya. Jadi seharusnya memang Kepri ini harus diberikan kekhususan tersendiri di mata pemerintah pusat untuk ngurusnya. Karena itu tadi sangat khusus, mulai dari demografinya, mulai dari jumlah penduduknya, keberagamannya, ya kan ini sangat beragam ya. Ada Melayu, suku Jawa, suku Minang, suku Batak, suku Bugis, suku bermacam-macam ada di Kepri ini. Terus juga Kepri ini juga tadi daratannya hanya 4% ya kan. Terus Kepri ini juga sumber dayanya besar. Di sini ada tambang pasir, di sini ada gas, minyak bumi dan lain-lain. Ada ya boksit kan? juga ya Bang? Ada boksit juga. Dan Kepri ini juga garda terdepan pertahanan negara. Jangan salah loh, ini Kepri ini berbatasan dengan banyak negara. Filipina, Cina, Singapura, Malaysia, ya kan? Jadi memang Kepri ini khusus, apalagi Kepri sangat dekat dengan tetangga kita Singapura ya kan? Ini juga mempunyai harus diurus dengan betul-betul spesial lah. Apa pertimbangan Abang pada saat itu ada banyak daerah Kepri? Padahal kalau misalnya kita tahu nih setiap daerah kan pasti ada kekhususan masing-masing juga, termasuk Kepri. Tapi kenapa Kepri? Jadi semenjak kita jadi Korwil Partai Gerindra ini kan kita keliling ya. Kita keliling ke Jambi, Lampung, Bengkulu, ya kan, termasuk Kepri. Saya melihat begitu banyak potensi Kepri ini harus diperjuangkan. Potensi di Kepri ini harus kita timbulkan keluar. Jangan hanya sekedar jadi potensi-potensi saja, tapi bagaimana kita bisa explore ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat untuk rakyat Keprinya sendiri. Dan kebetulan Partai Gerindra belum mempunyai perwakilan DPR RI untuk Kepri ini. Jadi untuk Kepri ini dalam proses itu kami melihat, Partai Gerindra juga melihat butuh seseorang yang sudah mengenal Kepri, butuh orang yang sudah tahu dengan struktur kepartaian di Kepri sehingga kita ditugaskan di Kepri ini. Nah,
Setelah itu semua digabungkan berbagai macam alasan itu, akhirnya kita memutuskan untuk maju di Kepri, dan ternyata ya menarik. Kepri ini sangat besar sekali potensi yang harus kita explore ya. Sebagai contoh, misalnya ke lautnya, kekayaan laut Kepri ini sangat bagus sekali, sangat besar sekali. Saya dapat info dari Bapak Menteri KKP, kekayaannya sangat luar biasa kalau kita explore. Dulu kenal sama Pak Trenggono kan, karena beliau dulu sempat Wakil Menteri Pertahanan ya. Jadi ketika beliau Wakil Menteri Pertahanan, saya jadi staf khusus beliau, staf khususnya Pak Prabowo, sering berinteraksi ya, makanya masih sering bertanya-tanya dengan beliau tentang potensi Kepri ini. Nah, hal itulah yang membuat kita masuk ke Kepri. Serius ya? Iya. Harus serius dong, Harus itu kan serius, menjelaskan. ya. Tapi ini Bang, kalau nanti insya Allah ya, kita sama-sama doain nih terpilih. Apa sih yang Amin. pengen Abang lakuin untuk Kepri, terutama untuk kita-kita kaum muda? Yang mau saya lakukan buat Kepri ini, yang pertama adalah bagaimana Kepri ini harus mempunyai kekhususan di mata pemerintah pusat. Itu dulu, saya akan menyuarakan sekuat tenaga tentang Kekhususan seperti apa? macam-macam tentang perhatian. Misalnya begini ya, tentang bagaimana Kepri ini harus disubsidi, tentang bagaimana transportnya bisa lebih murah. Karena kan Kepri ini nggak bisa kita bilang harga BBM misalnya sama dengan provinsi lain. Karena Kepri ini wilayahnya laut, yang jumlah konsumsi bahan bakarnya pasti lebih besar daripada provinsi-provinsi lain. Sehingga tentunya harus ada keterlibatan pemerintah pusat untuk bagaimana mengatasi Permasalahan subsidi tadi. Harga minyak yang dibutuhkan lebih banyak BBM di Kepri ini, contoh satu. Yang kedua, berbatasannya Kepri, Batam, Pinang dengan Singapura misalnya. Jangan sampai masalah-masalah kependudukan. Kalau kita lihat ya, Singapura begitu maju ya kan. Singapura itu begitu penduduknya terlihat sangat sejahtera gitu ya kan. Bisa dilihat dari Batam, penduduk Batam kok melihatnya di penduduk Batam kok nggak kayak gitu. Jangan sampai nanti kita ini jadi permasalahan sosial. Sehingga diperlukanlah perhatian lagi dari pemerintah pusat untuk mempercepat kesejahteraan yang ada di Kepri ini. Nelayan-nelayannya ya kan, yang lain-lain juga ditingkatkan kesejahteraannya, sehingga melihat Singapura itu ya biasa aja gitu. Nggak ada rasa iri, nggak ada rasa kok enak ya mereka gitu. Oke, berarti kesenjangan sosial nih udah terbentuk nih antara mungkin dari masyarakat Kepri melihat Singapura yang sudah menjadi negara maju ya Bang ya? Iya, padahal kita yang punya sumber daya, padahal kita yang punya wilayah lebih besar. Berarti ini tinggal ya bagaimana cara pemimpin mengelola sebenarnya. Kalau misalnya Abang lihat itu gimana? Nah begini ya, ini saya melihat Pak Prabowo selama jadi Menteri Pertahanan ya kan. Beliau itu walaupun membeli pesawat dari luar negeri, membeli kapal perang dari luar negeri, tapi beliau bernegosiasi dengan keras kepada negara-negara tadi yang mensuplai itu untuk alih teknologinya dan membuatnya di Indonesia. Jadi beliau melihat investasi ataupun hutang dalam bidang pertahanan itu menjadi investasi dalam negeri. Jadi bukan hanya sekedar misalnya beli pesawat gitu, beli aja tuh di sana, tahu-tahu datang pesawatnya, enggak. Dia beli gitu kan, tapi kita bikin satu pasal dalam bahasa Indonesianya lah gitu ya kan. Lu bikinnya di sini. Oke, jadi beli tapi bikinnya di sini. Itu gimana nih maksudnya nih? Kan kita punya PT PAL, kita punya galangan-galangan kapal yang juga bagus di sini. Nah, memang itu harus dilakukan sama orang yang punya visi dan mau. Jadi yang beliau pikir, oke, Indonesia memang belum bisa bikin itu namanya kapal selam, ya kan? Masih ada teknologi asing. Tapi beliau bilang, oke, kami beli, tapi kamu harus bikinnya di Indonesia. Minimal lah, masa kita nggak bisa menyediakan kursinya, sejelek-jeleknya lah ya, maksudnya ya kan. Apa yang bisa potensi ada di Indonesia, ya kita dong yang supply, masa semuanya? Nggak mau beli mentah jadi ya? Iya. Kita harus ikut berpartisipasi. Nah, sehingga disitulah yang
yang beliau itu betul-betul kalau lihat kontrak di Kementerian Pertahanan itu satu-satu beliau teliti. Oh, ini bisa bikin di Indonesia kok, kenapa harus dari sana? Ya bikinnya di Indonesia. Ini banyak kok orang Indonesia bisa bikin, ya kenapa harus di sana? Dari list-list betul-betul dipantengin sama beliau. Mana yang bisa dibikin di Indonesia, ya bikin di Indonesia. Berarti itu salah satu hal yang maksudnya bertujuan untuk memajukan bangsa kita juga ya Bang Endi. Sama halnya misalnya kayak tentang Singapura Batam. Ya kalau kita melihat Singapura itu sebagai musuh atau sebagai selalu menjadi saingan ya repot. Makanya Pak Prabowo nanti melihat negara-negara tetangga semuanya itu sebagai teman, sebagai kawan. Dalam kemarin seminar terakhir kan beliau bilang, kami ini bukan tidak mau berteman, tetapi kami juga mau maju dong, ya kan? Kami negara ini juga mau punya hilirisasi dong, ya kan? Tapi tetap kalian negara-negara menjadi teman kami, ayo berinvestasi di sini. Jadi akhirnya terbangunlah kerjasama. Kebangunlah kerjasama. Teman-teman mendapatkan untung dengan investasi, kami pun juga menjadi lebih maju. Nah, itulah yang beliau selalu perjuangkan. Makanya beliau sering keluar negeri. Jadi beliau keluar negeri itu Mbak Yuli bukan dalam rangka jalan-jalan. Beliau ingin memastikan niat baik pemerintah Republik Indonesia itu melalui Kementerian Pertahanan, karena beliau masih Kementerian Pertahanan kan, negara-negara yang punya hubungan dengan Kementerian Pertahanan. Bang Endi juga ngikut Pak Prabowo kan dari usia masih muda, 26 tahun. Ya. Nah, dan saat ini nih juga banyak nih Bang Endi, milenial yang juga ikut dan serta dalam dunia politik. Gimana ini tanggapannya? Alhamdulillah ya. Kenapa? Karena sekali lagi banyak sudah mulai milenial ini, generasi muda ini mulai terpengaruh atau mulai mengerti lah betapa pentingnya politik ini. Karena lagi-lagi politik ini nanti yang menghasilkan pemimpin negara, pemimpin wilayah yang menentukan masa depan mereka juga. Tapi kan banyak nih ini stereotype ya yang dibangun masyarakat yang mengatakan bahwa ya anak kecil nggak tahu apa-apa, nggak berpengalaman, mau jadi apa kalau dipimpin anak kecil. Dari Bang Endi sendiri silahkan, bagaimana pendapatnya? Kalau dipimpin anak kecil 0-5 tahun iya kali ya. Ya, tapi kalau kita bilang 17 tahun sudah ada KTP, sudah nggak bisa. Iya, sudah bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka ucapkan, pikirkan dan lain-lain. Tapi begini ya, dulu negara ini Pak Sudirman itu jadi jenderal besar juga dalam usia yang sangat muda, lebih muda daripada Mas Gibran. Jenderal Sudirman, Sultan Syahrir, Soekarno dulu berjuang. Kita nggak ngomongin Mas Gibran nih, kita ngomongin. Ya ini cuma kebetulan, tapi kan fakta ya. Tapi saya takut. Takut ya. Nanti saya dibully. Tidak lebih muda dari Mas Gibran, tapi kan fakta. Kita nggak bilangin Mas Gibran sebagai calon wakil presiden loh. Iya benar. Saya nggak bilang itu benar. Umur itu tidak menunjukkan kedewasaan seseorang juga. Benar. Yang penting sudah punya pengalaman, sudah punya pemikiran. Terkadang ya kayak kami nih ikut Pak Prabowo. Di usia saya yang baru 38 tahun, tapi selama 12 tahun ikut beliau, kan pengalaman itu tidak harus merasakan sendiri ya. Pengalaman itu kan bisa kita pelajari dari orang lain. Sama kayak kami ikut Pak Prabowo sama 12 tahun, mungkin kita sudah punya seperti pengalaman beliau. Karena di meja makan beliau bercerita, di meja makan beliau sharing sesuatu, bagaimana beliau memutuskan sesuatu. Akhirnya kan itu kan kami pelajari. Jadi dalam usia 38, sekarang pengetahuan yang Bang Endi punya tuh ya bisa dikatakan sama seperti apa yang beliau dapatin gitu ya. Minimal lebih dari yang usia saya, kalau sama pasti enggak. Ya kan banyak potongan-potongan cerita yang kita juga enggak tahu ya kan. Tetapi dari situ kita bisa lihat. Kalau misalnya contoh, ini sekali lagi bukan berkampanye, Pak Gibran, kita bisa bilang beliau sudah hidup dengan Pak Jokowi seumur hidup beliau. Pasti dalam interaksi beliau dengan Pak Jokowi, banyak pengalaman Pak Jokowi yang beliau ketahui. Tapi Bang Endi tidak mengiyakan ya bahwa kalau kayaknya netizen mulutnya terlalu jahat nih, ngata-ngatain kayak anak kecil gitu ya? Sebenarnya bukan jahat, tetapi karena mungkin belum tahu. Ya kan, makanya tugas kami berkampanye, tugas kami menyiarkan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jadi teman-teman netizen bukannya jahat, bukan. Tapi mungkin belum tahu aja. Belum mengerti sebenarnya seperti apa. Makanya ini tugas kita menjelaskan. Jadi jangan melihat pengalaman seseorang itu lihat dari umurnya. Beda misalnya kita udah tua tapi tidak pernah melakukan apapun, dia juga tidak berpengalaman.
Tapi ada anak muda yang sudah banyak melakukan, ya kan? Ya itu malah lebih banyak pengalamannya. Kira-kira gitu. Begitu Mbak. Jadi kita bukan kampanye loh ya, nih ya kan, nggak boleh. Nah, sebagai salah satu mungkin orang yang udah 12 tahun di dunia politik, apa sih pesan untuk anak-anak muda yang baru bergabung di dunia politik? Pesan untuk anak muda yang bergabung politik ya selalu belajar, ya kan. Politik ini hal yang dinamis. Yang satu belajar, yang kedua jangan cepat baper, ya kan. Kenapa kita bilang begitu? Karena dunia politik ini sangat dinamis. Begitu banyak kepentingan di dalamnya. Kita harus akui begitu banyak kepentingan. Makanya kadang-kadang yang tidak sesuai dengan kepentingan kita itu belum tentu tidak baik. Jadi jangan kita berpikir, oh ini tidak sesuai dengan kepentingan kita, itu belum tentu tidak baik. Bisa jadi itulah yang lebih baik, ya kan? Jadi jangan sampai kita berburuk sangka lah. Kita yakin saja, misalnya kita sudah ketemu sama salah satu partai politik ataupun sama pemimpin, kita samina wa ta'na aja lah. Karena kita yakin setelah kita berikhtiar tadi mengetahui siapa calon pemimpin yang kita pilih, ya kita harus konsisten juga. Mencoba mengerti, konsisten juga terus patuh dan loyal terhadap pemimpin kita tadi. Nah, jadi setelah kita sabar, kita jangan baper, kita terus belajar, ujungnya kita jangan cepat baper lah intinya. Dunia politik begitu nih. Kalau dari Abang sendiri, yang mungkin prinsip yang Abang pegang, itu apa, Bang? Prinsip yang saya pegang adalah berbuat yang terbaik saja. Jadi setelah kita berbuat yang terbaik, silahkan orang menilai, ya kan? Karena gini, kita berbuat baik saja, orang ada yang nggak suka kok, ya kan? Apalagi kita berbuat jahat, makanya ya udah kita berbuat baik saja, ya kan? Berpikir positif ya, Bang? Positif. Berbuat baik banyak loh ya. Berpikir positif, berbuat baik. Jangan mencuri, berbuat baik. Jangan korupsi, berbuat baik. Makanya berbuat baik. Nah, sebagai salah seorang dari pembina TKD, Prabowo Gibran, udah sejauh mana nih persiapannya? Persiapan TKD kemarin kita baru kumpul-kumpul dengan seluruh pengurus TKD ya, kabupaten kota. Terus pimpinan partai politik juga sudah berkumpul. Kita sedang menyusun strategi. Karena TKN pusat menyerahkan sepenuhnya pemenangan itu kepada TKD di daerah. Kenapa kami sampaikan begitu? Karena yang tahu karakteristik kan teman-teman di daerah ya. Jadi teman-teman di pusat menyerahkan itu ke daerah. Maka itu sudah kita eksekusi. Tapi kalau nanya Mbak Yudani tanya strateginya apa? Namanya strategi nggak boleh kita strategi rahasia dong. Iya. Antar di copy. Standar ya. Aduh. Yang jelas strateginya menang lah, ya kan. Satu putaran. Menang satu putaran itu kan target, itu target utama ya, capaian utama. Tapi kalau misalnya ya capaian minimum lah, apa tuh? Capaian minimumnya menang satu putaran ya. Oke, kita pegang itu ya. Menang satu putaran adalah wajib. Kan ini Prabowo Gibran, yang satu sudah sangat berpengalaman dan Gibran juga berpengalaman, tapi kan dalam tanda kutip anak muda nih. Adakah mungkin melibatkan anak muda di Kepri? Sangat ya. Kami juga sangat melibatkan anak muda. Tim kampanye daerahnya pun diketuai pembinanya anak muda loh. Oh iya? Namanya Mereza Endipat Wijaya. Itu mah Abah. Nah itu. Ketua pembinanya aja melibatkan anak muda kan. Melibatkan anak muda. 36 ya sekarang ya? 38. Oh 38. Saya korupsi 2. Nanti bulan Mei 2024 40. Enggak gitu ya. 39 berarti ya. 39 ya. Jadi kalau Mas Gibran juga melibatkan anak muda, kami juga melibatkan anak muda. Kenapa? Sekali lagi kami selalu mengajak anak muda. Selain bukan oportunis ya, selain kita tahu kan anak muda menjadi pemilih terbesar nanti dalam pemilu. Jadi suara anak muda sangat menentukan. Jadi kami mau melibatkan anak muda sebesar-besarnya, ya kan. Kami menyadarkan anak muda ini kalau masa depan kalian, hei anak muda ini, ada di tangan pemimpin-pemimpin yang akan terpilih di 2024 nanti. Jadi jangan salah pilih. Tapi contohnya melibatkan anak muda itu seperti apa, Bang? Dalam tim langsung ada, terus relawan-relawan anak muda, dalam kepanitiaan juga anak muda, ya kan, mempersiapkan segala macam strategi ini juga anak muda. Saya tahu hari ini di Bintan, Pak Bupati Bintan juga sedang berkumpul dengan anak-anak muda di setiap desa, ya kan. Kita kumpulkan, kita menyiarkan tentang
kepentingan anak muda ke depan. Jadi anak muda ke depan ini bukan hanya sekedar jadi penonton saja, tapi juga sebagai pemain utama dalam semua proses. Jadi anak muda harus kita libatkan. Bang, ini kan tokoh-tokoh di Kepri lumayan banyak. Siapa aja sih yang gabung dalam squad Gemoy? Abangnya juga Gemoy. Yang bergabung dalam squad Gemoy tentunya alhamdulillah ya kan, Bapak Ansar Ahmad bergabung, Ibu Marlin Agustina Rudi juga bergabung ya kan, yang diketuai oleh Pak Asman Abnur juga bergabung ya kan. Pak Asman dulu pernah menteri ya kan, sekarang anggota DPR RI, dan banyak tokoh-tokoh lain sebenarnya. Cuman ada juga keterbatasan karena ada keterbatasan di undang-undangnya ya kan, yang nggak boleh menyentuh nama-nama tertentu. Tapi terus nama-nama ketua partai kan juga pada tenar ya itu ya kan. Di Golkar ada Pak Rizky Faisal ya kan, di PAN ada Pak Asman Abnur tadi, di Demokrat ada Pak Aneng ya kan, di Partai Gerindra ada Pak Iman Sutiawan ya kan. Ya tentunya dengan skuad ini mudah-mudahan TKD Prabowo Gibran Kepulauan Riau ikut menyumbangkan, bersumbangsih dalam menangnya satu putaran Prabowo Gibran. Good luck. Thank you. Ya kan? Ini terakhir nih Bang, apa sih pesan untuk masyarakat Kepri dan Indonesia khususnya menjelang pemilu 2024? Pesannya, yuk mari kita ciptakan pemilu yang damai, sejuk ya, sesuai dengan prinsipnya kan luber jurdil. Kita jangan jadikan pemilu ini ajang saling gontok-gontokan. Kita jangan jadikan pemilu ini sebagai ajang kita ribut sama saudara, ribut sama keluarga, ribut sama teman, jangan ya kan. Kalau berbeda pendapat, berbeda pilihan hal yang biasa ya kan. Pada tentunya akhirnya bapak-bapak yang di atas itu akan bersatu kembali. Seperti kemarin begitu kerasnya persaingan Pak Jokowi dan Pak Prabowo di 2019 kan. Tapi pada ujungnya demi kepentingan bangsa dan negara, bapak-bapak tadi bergabung kembali untuk menyatukan visi misinya membangun bangsa ini. Alhamdulillah selama kepemimpinan kemarin kita diuji dengan COVID, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling bisa menyelesaikan masalah COVID. Karena bergabungnya dua kekuatan besar, Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dari contoh itu kita jadiin pelajaran, ke depan pun ya kan, kami meyakini nanti tokoh-tokoh bangsa itu akan bersatu kembali. Jadi jangan sampai kita sebagai rakyat ini terlalu berlebihan dalam menanggapi pemilu ini. Kita jadikan pemilu ini yang gembira, pemilu ini yang sangat menyenangkan. Kita berjuang untuk memilih apa yang kita dukung dengan cara yang baik ya kan, tidak perlu saling mengolok-ngolok, tidak perlu saling black campaign, tidak perlu saling menyebar hoax, memfitnah, janganlah. Kasihan sama orang yang tidak mengerti dan ikut-ikutan saja. Mudah-mudahan dengan begitu nanti akan terpilih pemimpin yang baik, yang amanah, ya kan? Pemimpin yang bisa melanjutkan program-program yang baik ini, ya kan? Daripada ngulang dari nol ya kita lanjutkan saja, ya kan? Ini bukan berkampanye loh ya kan? Kita cari pemimpin yang kuat, yang hebat, yang sudah terbukti ya kan, pemimpin yang betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat. Silahkan rakyat nanti memilih dari 3 pasangan. Kalau ditanya ke saya ya Pak Anies orang baik, Pak Amin orang baik, tapi bagi saya Pak Prabowo yang lebih baik dari mereka ya kan. Ya nggak ada masalah juga, pemilih Pak Anies juga berbeda, pemilih Pak Ganjar juga berbeda ya kan. Kita bersaing secara baik lah. Pak Prabowo sama Pak Gibran kapan tuh mau kesini rencananya? Ada Pak Prabowo dan Pak Gibran sedang dijadwalkan kembali tentang jadwal beliau karena singkatnya masa kampanye ya. Karena singkatnya masa kampanye ini tentunya begitu sulit kita membuat jadwal karena semua daerah pengen dihadirkan oleh beliau berdua. Tapi tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada seluruh wilayah yang ada, kami sedang menyusun itu. Tapi sebenarnya wilayah itu semuanya penting. Karena one man one vote ya, nggak peduli dia di desa, nggak peduli di kota, nggak peduli dia orang kaya, nggak peduli. Tapi dalam waktu dekat mungkin di tahun depan atau masih di tahun ini? Kemungkinan tahun depan. Karena kemungkinan tahun kemarin depan. kita sempat lihat-lihat dikit, Pak Prabowo itu baru tahun depan akan lebih banyak ke wilayah
Sumatera. Sekarang beliau lebih banyak ke wilayah Jawa. Telepon Pak Prabowo dong Bang. Pak Prabowo sedang di Hotel Mercure. Ini tadi Oh, udah tanya oke. ke seprinya, sedang ngasih amanah. Oh, oke. Berarti lagi sibuk ya? Lagi sibuk. Oke deh. Good luck buat... Sorry. Jawabannya, sudah di pesawat Bang mau ke Semarang. Oh, masih di pesawat. Yaudah, Boleh it's dengar okay. lagunya? Yaudah, it's okay. Sukses terus untuk Bang Andy. Thank you udah ngeluangin waktunya nih Bang. Makasih banyak. Terima kasih. Sukses selalu untuk Bang Andy dan juga mungkin Pak Prabowo Sukses Gibran. Mbak Yuli, sukses buat Ulasan TV, sukses buat kita semua, sukses buat rakyat Indonesia. Amin. Thank you Bang Andy. Sukses Makasih selalu. Mbak, sama-sama.